Kinedu Baby Developmental Daily Activities yaitu aplikasi tentang rencana perkembangan bayi dengan aktivitas khusus dan pelacak pencapaian 0-4 tahun. Nah, aplikasi ini juga sudah didownload oleh kurang lebih 1 juta pengguna atau pendownload. Aplikasi ini dirilis pada tanggal 6 Maret tahun 2018. Versi dari aplikasi ini sudah paling terbaru yaitu 1.44.0 yang terakhir diupdate pada tanggal 7 Mei 2021. Nah, rating dari aplikasi ini juga sudah 3+. Lalu aplikasi ini adalah satu-satunya aplikasi untuk aktivitas perkembangan bayi yang tumbuh dari masa bayi hingga balita, yaitu 0-4 tahun. Kinedu menawarkan lebih dari 1.800 aktivitas sesuai usia yang dibuat oleh pakar perkembangan anak usia dini. Kinedu juga bermitra dengan para ahli di Universitas Stanford untuk memastikan setiap aktivitas mendukung keterampilan yang tepat pada waktu yang tepat. Semua aktivitas di dalam aplikasi Kinedu ini berakar pada ilmu pengetahuan perkembangan anak usia dini yang terkemuka dan dirancang untuk diterapkan secara efektif oleh semua orang dewasa dengan atau tanpa pelatihan formal. Adapun misi dari aplikasi Kinedu adalah untuk memberdayakan orang tua dengan menyediakan aplikasi perkembangan bayi yang menawarkan aktivitas sesuai dengan perkembangan, berbasis sains dan sesuai usia anak-anak mereka. Lalu juga memperkuat ikatan mereka serta mendorong pengalaman awal yang positif. Nah, aplikasi ini juga sudah memiliki 16.000 ulasan dari para pengguna yang salah satunya menyebutkan bahwa aplikasi ini sangat membantu sebagai referensi melatih fisik, mental, dan kognitif anak, terutama untuk anak pertama dan orang tua yang baru memiliki anak. Nah, aplikasi ini sangat cocok untuk melatih perkembangan fisik, motorik, dan juga kognitif anak. Untuk mendownload aplikasinya, kita buka dulu Play Store. Kemudian ketik Kinedu. Nah, kita pilih yang paling atas itu. Kemudian install. Jika sudah, kita buka aplikasinya. Kemudian jika sudah tampilan seperti ini, kita bisa login menggunakan Google. Pilih akun Google yang kita inginkan. Jika sudah, akan muncul seperti ini. Dalam aplikasi Kinedu ini, terdapat 5 menu yang ada di bawah. Yang pertama ada My Plan, kemudian yang kedua ada Katalog, yang ketiga Progress, yang keempat My Classroom, yang kelima My Family. Di menu My Plan terdapat mempersonalisasikan rencana saya. Kita klik. Nah, di sini merupakan berbayar ya, tapi di sini mempunyai ketika ada promo, kita bisa langsung mengklik dan masukkan kode promonya. Kemudian di sini ada materials. Nah, di sini apa yang kita butuhkan dari hari pertama sampai hari ke-7. Kemudian kita kembali, kita lihat past activities.
dan ini juga merupakan berbayar. Nah, aktivitas 1 di sini ada contohnya, backward of. In this video, we will learn to carry out the activity back workout. The purpose of this activity is to strengthen your baby's back muscles. Therefore, we'll be focusing on the physical developmental area, specifically newborn reflexes and posture. To complete this activity, you will need a mat. Begin by placing your baby on his or her side on the mat. Place your hands under Ini your baby's merupakan legs and neck, tata and gently caranya. lift him or her 1 or 2 inches above the ground. Next, place your baby on his or her other side, and repeat the Nah, exercise. contohnya seperti itu. You can try this every day for 5 to 10 minutes. This will help your baby develop sensitivity to change in body position and strengthen his or her. Kemudian kita kembali. Di sini juga ada berbagai aktivitas. Ada aktivitas 2, ada aktivitas 3, kemudian aktivitas 4. Kita lihat lagi aktivitas yang ketiga, yaitu mororeflex, yaitu untuk menstimulasi gerak refleks bayi. Kemudian kita pindah ke menu katalog. Yang pertama ada taking care of myself part 2, yaitu menjaga diri sendiri part 2. Nah, di sini ada berbagai aspek. Ada sosial emosional, kemudian motorik, dan juga kognitif. Kita lihat contoh yang Simon Says Time to Get Dressed 2. Di sini untuk mengajarkan anak bagaimana cara berpakaian secara mandiri. Kita lihat videonya. Nah, di sini juga ada materials dan In this video, deskripsinya. we will learn to carry out the activity Simon Says Time to Get Dressed 2. The purpose of this activity is to teach your child how to dress independently. Therefore, we'll be focusing on the socio-emotional developmental area, specifically on self-care. To complete this activity, you will need easy-to-put-on pieces of clothing, like sweatpants, t-shirts, and shoes without laces. Gather your child's clothes in a pile and Kemudian kita juga melihat ada aspek sosial emosional, kognitif. Nah, di sini ada deskripsinya. Kemudian kita kembali. Di sini ada koleksi 47 bulan bayi. Ada mastering konsep. Ada mastering konsep and shapes. Ada kognitif di sini. Kalau yang bertanda kunci ini, itu aplikasinya berbayar. Ada kognitif, kemudian di sini ada playing outside, bermain di luar. Di sini ada aktivitas bersama bundanya di luar. Kemudian ada arts and craft. Nah, di sini anak bisa menyalurkan seninya dibimbing oleh orang tua. Banyak sekali kegiatannya seperti yang ada di video-video ini. Kemudian ada safety and security rules. Nah, ini contohnya anak sedang bermain di luar, bermain ayunan. Anak harus menjaga dirinya sendiri, harus berhati-hati. Kemudian ada konsep learning and logical thinking, yaitu konsep pembelajaran dan berpikir logis. Di sini ada tentang kognitif. Kemudian understanding time and sequence. Di sini banyak juga aktivitas-aktivitasnya. Nah, kemudian
Developing Empathy and Cooperation. Ini mengajarkan empati kepada teman sebaya. Banyak sekali aktivitas-aktivitasnya. Kemudian visual math skill, yaitu untuk melatih matematika anak. Dan ini bisa dilihat contohnya, anak menggambar di tembok, kemudian mengukur tingginya. Kemudian ada problem solving, yaitu pemecahan masalah. Di sini juga terdapat beberapa video. Kemudian musical skill anak, skill bermusik anak, banyak juga video-video. Sebelumnya saya ingin menjelaskan, di sini saya men-setting anaknya bernama Riza berusia 47 bulan 29 hari. Balik lagi ke menu progres, di sebelah kiri ini yang ada progres, terlihat ya di sini progresnya masih terkunci. Coba kita ke menu yang biru ini, yang update tahapan perkembangan bayi Anda dengan cepat dan mudah. Nah, ternyata ini menunya berbayar. Coba kita ke menu yang milestones. Jika kita scroll ke atas, di sini terdapat arahan. Use Riza's milestone progress to personalize your activity plan and progress charts. Gunakan tahapan kemajuan Riza untuk mempersonalisasi rencana aktivitas dan bagian kemajuan. Nah, jika kita klik ini juga tidak bisa dikarenakan berbayar. Nah, namun jangan khawatir. Setelah di-scroll ke bawah, di sini ada Keep Riza's progress up to date. Terus perbarui perkembangan Riza. Nah, yang pertama di sini ada perkembangan fisik. Di sini banyak ya. Yang pertama ada melempar dan menangkap. Untuk mengisi tahapan perkembangan ini harus berurutan, dimulai dari yang pertama ini, throwing and catching. Jika kita klik yang running atau berlari, kita akan balik lagi ke throwing and catching. Nah, melempar dan menangkap ini adalah skill 1 dari 8. Coba kita baca dulu ya deskripsinya. Anak dapat mengembangkan keterampilan motorik kasar dan koordinasi mata tangan yang cukup untuk dapat menangkap bola. Pertama, bola bergulir, kemudian memantulkan bola, dan akhirnya anak mampu menangkap bola di udara dengan menggunakan tangan mereka. Kemudian jika kita scroll ke bawah, di sini ada pertanyaan, tahapan mana yang bisa Riza lakukan? Yang pertama di sini ada menghentikan bola bergulir dengan tangan atau badannya. Jika dirasa anak mampu melalui tahapan perkembangan ini, nah orang tua atau guru yang menggunakan aplikasi ini dapat mengklik Mark as Complete. Kemudian yang selanjutnya ada pergi untuk mengambil benda setelah melemparkannya. Nah, ini juga di bawahnya terdapat deskripsi, biasanya tercapai dalam 14-16 bulan. Jika dirasa sudah juga, bisa diklik ya Mark as Complete. Nah, yang selanjutnya juga ada mencoba menangkap bola dengan mengulurkan tangan di depan tubuhnya. Jika dirasa anak sudah melewati tahapan ini, bisa diklik juga ini Mark as Complete. Begitu juga seterusnya sampai bawah. Nah, ini jika sudah, coba kita klik dulu ya, ini hingga menjadi warna hijau. Nah, ini kita udah klik sampai bawah, dan jika ingin melanjutkan ke skill 2, ini kita klik yang ini, save and move on to next skill. Nah, di sini kita ke skill 2-nya ya, yang berlari. Sama seperti skill 1, ini terdapat deskripsi dan tahapan-tahapan apa saja yang harus anak lalui, beserta waktu tercapainya. Apabila dirasa anak sudah mencapai semua tahapan di berlari ini dan ingin mengisi dengan cepat, bisa diklik ini ya, klik here if Riza has mastered this skill. Nah, langsung aja nih klik yang yes, mark skill as complete. Nah, ini langsung ke menu yang balance. Seperti itu. Nah, jika kita ingin mengakhiri ini, kita dapat klik yang save and answer letter. Nah, jadi seperti ini ya, yang sudah terisi, otomatis tulisan pending assessment-nya jadi tidak ada. Coba kita lihat ke progress, apakah sudah terbuka. Nah, sepertinya ini belum ya, dikarenakan belum mengisi semua tahapan fisik yang terdapat di sini. Coba kita isi dulu ya semuanya.
Coba kita lihat ke menu progres. Oh, ternyata di menu progres ini tidak bisa dikarenakan ini untuk menu yang berbayar yang terdapat di menu yang biru ini, yang update your baby's milestone fast and easy. Jadi, mungkin di sini jika sudah, langsung tidak ada berwarna merah yang seperti di bawah ini. Nah, selain perkembangan fisik, di sini juga ada sosial, emosional, kognitif, dan bahasa. Untuk mengisi ini sama saja ya dengan sebelumnya. Nah, ini kita coba klik yang sosial emosional poin pertama, self care and autonomy. Nah, ini juga sama, ada judul, skill 1 of 9, kemudian ada deskripsinya. Dan tahapannya di sini yang pertama, ada mengulurkan lengan atau kaki untuk membantu saat berpakaian. Nah, ini juga bisa langsung diklik mark as complete. Nah, ini jika kita hanya ingin mengisi satu tahapan saja, ini kita bisa langsung klik save and answer later. Jika kita ingin mengisinya kembali, tinggal klik saja yang tadi self care and autonomy. Nah, ternyata setelah kita save, ini kita tidak bisa langsung mengisi kepada skill yang selanjutnya dikarenakan ini, Kinedus Research Team is developing progress chart with percentiles based on your baby's milestone. Jadi dari tim Kinedu ini mengembangkan bagian progres dengan persentase untuk perkembangan bayi Anda. Coba kita kembali lagi. Nah, ini selanjutnya ada kognitif dan bahasa. Nah, jadi jika kita ingin mengisi salah satu aspek ini, misalkan di bahasa nih, kita ingin mengisi, kita hanya klik yang mark as complete saja. Kita scroll ke bawah, di sini ada view all skills. Nah, di menu seluruh keterampilan ini dari bulan 0 sampai 72 bulan. Seperti tadi yang saya sudah jelaskan, ini Riza baru berusia 47 bulan 29 hari. Di sini juga terdapat aspek fisik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Riza's past skills. Di fisik ini ada keterampilan yang sudah terlewati oleh Riza, yang diantaranya refleks dan postur bayi baru, mengembangkan indera, dan sebagainya. Setelah scroll ke bawah lagi, di sini ada Riza's current skills, atau keterampilan Riza saat ini. Seperti yang tadi ada melempar dan menangkap, berlari, dan sebagainya. Jadi di sini orang tua atau guru dapat mengetahui apa saja keterampilan yang sudah terlewati oleh Riza. Untuk di menu selanjutnya, di sini ada My Classroom. Ini digunakan apabila aplikasi ini dipakai oleh ibu dan ingin menghubungkannya dengan pihak sekolah. Di sini terdapat penjelasan menu ini. Untuk yang pertama, tetap terhubung dengan kemajuan Riza di daycare atau sekolah. Yang kedua, ada perkuat keterampilan dengan rencana pembelajaran di rumah. Yang ketiga adalah berkomunikasi langsung dengan guru Riza. Jika ingin menghubungkannya dengan sekolah, bisa klik yang biru ini. Nah, di sini harus memasukkan ID kelas Riza. Nah, di sini ada sekolah Anda harus memberikan ID kelas Anda melalui email undangan. Jika Anda belum menerimanya, silakan hubungi sekolah Anda. Jadi ini kita harus menunggu sekolah memberikan ID. Cara lainnya itu, ini kita bisa menginvite langsung pendidik Riza dengan menulis nama pendidik dan email pendidik tersebut. Kemudian bisa klik invite ini. Kemudian selanjutnya, di menu My Family, ini merupakan informasi akun pengguna. Yang disayangkan di sini adalah tidak dapat menambahkan anggota keluarga lain dan anak lagi karena menu ini berbayar. Kita lihat ya. Nah, ini tidak bisa. Aplikasi ini digunakan oleh satu email hanya untuk memantau dan menilai perkembangan satu anak saja. Jika ingin berganti anak, bisa logout terlebih dahulu. Nah, di My Profile ini nih, klik logout. Kemudian daftar menggunakan akun email lain yang sudah dijelaskan di awal. Nah, cukup sekian review kali ini. Kesimpulannya adalah, aplikasi ini sangat berguna dan praktis bagi orang tua, pengasuh, atau pendidik untuk memantau dan menilai perkembangan anak sesuai umur yang disetting. Jadi, aplikasi ini langsung men-setting keterampilan dengan sesuai umur anak.